Hey, kembali lagi di channel Story Series. Gimana kabar kalian? Semoga aja kalian baik-baik aja ya di sana. Oke, di video kali ini kita nggak bakalan ngebahas setan-setanan lagi, nggak bakal ngebahas hantu-hantu lagi. Tapi kita akan ngebahas sebuah konspirasi yang mungkin cukup bisa kita perdebatkan ya di sini. Yaitu konspirasi tentang apakah bumi itu berbentuk bulat atau datar. Dan kita nanti akan lebih berfokus ke yang datarnya ya, bumi itu berbentuk datar. Hanya kenapa kita akan membahas tentang bumi itu bentuknya datar? Kan kalau waktu kita sekolah dulu, waktu mulai dari SD, SMP sampai SMA, kita kan selalu diajari ya kalau bumi itu bentuknya bulat. Tapi pernah nggak sih kalian pernah berpikir gimana jadinya kalau misalkan bumi itu bentuknya datar, nggak bulat seperti yang udah diajarin ke kita waktu kita sekolah dulu? Oke, sebelumnya kita bakalan nge-refresh lagi nih tentang planet-planet ya, planet-planet yang ada di sistem tata surya kita, yaitu mulai dari yang pertama itu Merkurius, kemudian planet kedua itu Venus, yang ketiga itu tempat kita tinggal saat ini yaitu Bumi, yang ketiga adalah planet Mars yang katanya itu salah satu planet yang kemungkinan besar bisa ditinggali oleh manusia. Kemudian selanjutnya Jupiter, Saturnus, Uranus, dan yang terakhir adalah Neptunus. Dan selama kita belajar tentang tata surya di pelajaran IPA waktu kita sekolah, pasti kita diajari kalau semua planet yang ada di tata surya kita itu bentuknya bulat. Mungkin para astronom-astronom itu bisa mengatakan bulat karena ya kalau kita lihat kayak matahari, bulan itu kan bentuknya bulat ya. Dan semisal waktu kayak gerhana bulan atau gerhana matahari, itu waktu mataharinya ketutup bulat itu kan planet ya, planet yang sebelum bumi, jadi terdekat sebelum bumi. Jadi antara planet Merkurius sama planet Venus ya, itu kan menutupi matahari katanya. Makanya terjadi gerhana matahari. Tapi kan selama ini kita itu belum pernah lihat bumi itu bentuknya kayak gimana secara langsung. Ya kalau kita lihat kan ya hamparan tanah luas kayak gini, nggak kelihatan lengkungannya kan ya. Oke, sebelumnya di sini aku mau disclaimer dulu ya. Aku di sini nggak bilang kalau misalkan bumi itu benar-benar datar. Ini hanyalah sebuah teori saja, belum tentu benar kebenarannya ya. Jadi kita ini dibikin hiburan aja, nggak usah di ini perdebatkan terlalu ini ya, terlalu pusing-pusing. Jadi ini buat hiburan aja. Oke, sebelumnya kita awali dari ini ya, asal-usul terbentuknya organisasi ini ya, organisasi yang percaya kalau bumi itu datar. Oke, sebenarnya itu untuk perdebatan tentang bentuk bumi itu apakah datar ataukah bulat itu udah ada sejak zaman dulu guys. Bahkan sejak zaman Yunani kuno itu udah diperdebatkan. Namanya apa ya? Ilmuwan atau apa ya? Pokoknya kayak Plato, Pitagoras dan kayak gitu itu udah mendebatkan tentang bumi ini datar atau bulat. Tapi kita di sini akan ngebahas yang modernnya aja ya. Kalau misalkan aku ngebahas dari yang paling awal dari zaman Yunani ini, masa Yunani kuno ini lama banget guys untuk videonya ini nanti durasinya. Jadi pendapat kalau bumi ini tuh berbentuk datar itu pertama kali muncul itu pada pertengahan tahun 1800-an guys. Dan orang yang pertama kali mengutarakan pendapatnya kalau bumi ini tuh berbentuk datar itu bernama Samuel Robotham. Nggak tahu bacanya gimana ya, Robotham atau Robotham ya. Pokoknya nanti aku tulis aja di bawah sini ya. Tapi pada masa itu ya karena waktu itu orang-orang juga udah percaya kalau misalkan bumi ini bulat dan Samuel Robotham ini kan juga nggak tahu entah dari mana orang ini dan tiba-tiba muncul dan bilang kalau misalkan bumi datar. Jadi banyak orang itu nggak percaya dengan omongan dari Samuel Robotham ini. Karena banyak yang nggak percaya, jadi pengikut dari Samuel Robotham Robotham tahulah itu pokoknya ya Pak Samuel ini tuh sedikit guys, tapi walaupun sedikit mereka itu tetap gencar untuk mengeluarkan suaranya ke masyarakat gitu loh, menyebarkan kalau misalkan bumi ini itu datar ya, mulai dari mereka itu menyebarkan pakai pamflet-pamflet gitu, kemudian katanya diberikan juga bukti-bukti ilmiah yang katanya ya kalau zaman itu mungkin si Samuel Robotham ini juga seorang profesor kali ya. Tapi semua perjuangan dari masa bapak yaitu Samuel ini itu
sia-sia guys, ya nggak sia-sia walaupun ada sedikit pengikutnya, cuma akhirnya organisasi yang didirikan oleh Samuel Robotham ini itu hilang. Jadi nggak hilang, maksudnya apa namanya, mati. Jadi organisasinya ini itu mati sampai akhirnya 1,5 abad kemudian itu muncul lagi sebuah organisasi yang menamakan dirinya itu sebagai organisasi Flat Earth Society, ya gitu mungkin cara bacanya ya, atau biasa disingkat FES. Organisasi ini tuh didirikan oleh seorang pria yang berasal dari Inggris, itu bernama Samuel Shenton guys. Ya namanya Samuel lagi. Pada tahun 1956. Jadi Samuel Shenton ini itu merupakan pendiri dan juga pemimpin dari organisasi ini selama bertahun-tahun. Sampai akhirnya dia itu digantikan oleh seorang pria yang bernama Charles K. Johnson. Ya, Charles K. Johnson itulah pokoknya ya. Dan dia itu menjadikan rumahnya yang ada di Lancaster, California itu sebagai induk dari organisasi ini guys. Akan tetapi organisasi ini tuh akhirnya mati pada tahun 2001 setelah pemimpinnya yaitu si Charles K. Johnson tadi itu meninggal guys. Tapi pada tahun 2004 organisasi ini tuh muncul kembali, dan bahkan untuk penyebaran informasi tentang bumi ini tuh datar ini itu lebih intens lagi, bukan hanya lewat dari surat kabar ini tapi juga lewat internet juga guys. Jadi lebih luas lah jaringannya ini. Dan orang yang mendirikan ulang kembali organisasi Flat Earth Society ini adalah orang asal Inggris juga, mungkin anaknya dari Samuel Shenton ini mungkin ya, soalnya namanya itu adalah Daniel Shenton guys. Jadi mungkin ini tuh anaknya atau mungkin cucunya dari si Samuel Shenton, karena dari satu keluarga mungkin si Daniel Shenton ini tuh juga mempercayai kalau bumi ini tuh datar. Jadi dia itu ingin mengajak masyarakat itu agar mengikuti dia dan mempercayai kalau bumi ini itu datar. Menurut organisasi Flat Earth Society, bentuk bumi ini tuh berbentuk seperti piringan cakram guys, di mana kutub utara itu sebagai pusatnya dan kutub selatan atau Antartika itu menjadi tembok pembatas guys. Jadi katanya Antartika itu kayak dinding gitu loh, dinding yang tingginya itu sekitar 40-60 meter. Jadi dinding ini itu untuk membatasi agar isi dari bumi itu tidak jatuh ke bawah guys. Nah ini aku kasih contoh ya untuk bentuknya bumi itu menurut penganut bumi datar. Jadi kayak gini nih, jadi di tengahnya itu kutub utara ya, kemudian pulau-pulaunya itu mengitari kutub utara ini, kemudian di pinggirnya itu Antartika guys. Dan kalau misalkan kita lihat-lihat lagi dari petanya si Flat Earth ini itu sangat mirip sekali dengan lambang dari PBB ya guys, atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, dimana ya mirip banget gitu loh. Kalau misalkan kita sandingkan itu kayak kembar identik gitu loh. Nah itu tadi adalah asal muasal munculnya paham bumi datar ini. Terus gimana dengan bukti yang membuat orang-orang ini itu sangat-sangat mempercayai kalau bumi ini itu datar? Oke, kita langsung aja ya ke bukti-bukti atau argumen dari penganut bumi datar ini itu untuk menguatkan opini mereka ya. Jadi yang pertama, foto bumi yang kita lihat selama ini itu adalah foto palsu guys. Kenapa mereka itu bisa bilang palsu? Jadi gini, kalau misalkan kita logika juga ya, untuk saat ini teknologi kamera itu belum ada yang bisa ngezoom sejauh itu, misal dari luar angkasa sejauh itu. Terus moto bumi sekali cekrek kelihatan bulat itu nggak bisa guys. Untuk foto-foto ini sendiri ini tuh sebenarnya hanyalah gambar komposit guys. Buat kalian yang nggak tahu apa itu gambar komposit, jadi gini nih, NASA, Badan Antariksa Amerika Serikat. Jadi NASA ini adalah salah satu badan yang pokoknya ngurusin daerah luar angkasa gitulah, meneliti luar angkasa.
Nah, untuk mendapatkan sebuah foto bumi yang berbentuk bulat, itu mereka harus mengelilingi bumi, guys. Memoto satu persatu. Kemudian gambarnya itu digabungin menjadi satu. Nah, terbentuklah sebuah foto kalau bumi itu berbentuk bulat, guys. Yang kedua, bumi ini itu tidak melengkung, guys. Di argumen yang kedua ini itu mereka para penganut bumi datar ini itu pernah melakukan sebuah penelitian, guys. Jadi mereka itu menjalankan apa namanya ya, pokoknya pakai kapal ya. Kapal itu ditaruh di sungai. Nah, kapal itu dibiarkan berlayar di sungai itu sejauh 15 km. Nah, menurut mereka kalau misalkan berjalan sejauh 15 km, kalau misalkan bumi ini benar-benar bulat, pasti kan ada lengkungannya. Nah, pas udah 15 km itu harusnya kapalnya itu kalau menurut mereka itu udah hilang karena ketutup lengkungannya tadi. Jadi mereka melihat melalui sebuah teleskop yang jarak jauh gitu. Itu kapalnya itu masih ada. Nah, karena kapalnya masih kelihatan jelas, nggak ada yang kepotong sama sekali. Mereka itu semakin percaya kalau misalkan bumi ini itu berbentuk datar, nggak ada bulat-bulatnya sama sekali. Tapi untuk argumen yang ini itu pernah dibantah oleh seorang profesor, aku lupa namanya siapa. Dia itu menghitung ulang untuk tesnya ini. Jadi untuk langkah nggak tuh. Jarak berlayarnya si kapal ini itu diperpanjang. Dan katanya benar untuk kapalnya itu setelah berjalan sejauh yang udah ditentukan, itu kapalnya itu nggak kelihatan. Jadi bumi ini tuh emang benar-benar ada lengkungannya. Kalau menurut kalian gimana? Yang benar yang ada lengkungannya atau yang enggak? Dan yang terakhir ini adalah salah satu yang sangat-sangat membuat para flat earther ini itu percaya kalau bumi ini itu datar, adalah Antartika itu adalah ujung dari dunia. Seperti yang aku bilang tadi ya, jadi menurut para flat earther itu, untuk Antartika ini, benua Antartika ini kan sangat luas sekali ya. Nah, ini menurut mereka ini itu adalah sebuah ujung dunia. Jadi Antartika itu sebenarnya adalah tembok besar yang tingginya itu sekitar 40 sampai 60 meter ya. sorry agak ngeblank. 40 sampai 60 meter itu yang membatasi bumi agar yang isinya itu tidak tumpah keluar. Kenapa mereka itu sangat percaya kalau misalkan ini itu emang batas dari dunia atau ujung dunia? Itu karena PBB itu sangat melarang keras orang itu datang ke Antartika ini, guys. Bahkan ada 52 negara kalau nggak salah itu menyetujui kalau misalkan Antartika ini itu daerah terlarang. Jadi kayak negara-negara itu yang mau ke Antartika, kalau misalkan nggak ada izin ya kalian boleh ke Antartika, tapi kalian harus diawasi gitu. Kalau misalkan kalian datang ke sana tanpa izin, gitu, kalian harus pergi dari sini. Saking tidak diperbolehkannya manusia menginjakkan kaki ke Antartika ini. Tapi ya sebenarnya ada juga untuk tur-tur datang ke Antartika ini. Tapi pembelaan dari PBB itu di Antartika itu adalah tempat yang paling dingin di dunia ini, guys. Jadi waktu musim panas itu suhunya itu waktu siang hari itu bisa sampai minus 28 derajat Celcius. Itu dingin banget loh. Gimana kalau misalkan musim dingin, pas musim dingin itu bisa sampai min 90 derajat, guys. Bayangin aja. Itu kalau misalkan kalian lempar air gitu, air yang ada di botol ya, kayak di termos, itu kalian lempar ke atas waktu musim dingin, itu langsung beku, guys. Minus 90 derajat itu dingin banget. Nah, karena saking dinginnya itu, makanya manusia itu tidak boleh datang ke situ. Dan di Antartika ini juga ada 2 musim, jadi ada musim panas dan dingin. Dan waktu musim panas itu nggak ada malamnya. Jadi selama 4 bulan itu panas terus, guys. Jadi nggak ada malamnya, nggak ada gelap-gelapnya. Tapi waktu musim dingin, nah itu gelap semua selama 4 bulan. Jadi nggak mungkin orang itu bisa tinggal di sana. Bayangin aja orang gak dapat sinar matahari selama 4 bulan. Pasti mati lah ya.
karena sangat dilarang dan tidak boleh di sana. Jadi para flat earther itu jadi sangat percaya gitu loh kalau misalkan Antartika ini itu adalah ujung dunia. Jadi mungkin kalau misalkan mereka diperbolehkan ke sana kali ya, mungkin mereka agak sedikit menurunkan ini kepercayaan mereka, ya mungkin. Soalnya kan kalau misalkan mereka ke sana, mereka kan bisa melihat apakah itu benar-benar ujung dunia atau bukan. Tapi guys ya, kalau kalian tahu rute-rute penerbangan yang ada di dunia ini tuh semuanya itu mempunyai rute yang sangat aneh guys. Jadi semua rute penerbangan itu kayak menjauhi Antartika gitu. Apakah mungkin sebenarnya pemerintah dunia itu udah tahu kalau misalkan Antartika itu ujung dunia, dan mereka itu tidak mau warga awam kayak kita itu tahu kalau sebenarnya Antartika itu adalah ujung dunia. Soalnya kan kalau misalkan kita naik pesawat, otomatis kan dari ketinggian kelihatan kan ya. Kalau misalkan emang benar ujung dunia kan pasti ada ininya. Ya ujungnya lah gitu kalau misalkan melewati Antartika. Gimana menurut kalian guys? Bahkan pernah terjadi sebuah kejadian di mana ada pesawat itu terbang dari Filipina menuju ke Los Angeles guys. Nah pas di tengah perjalanan ada seorang ibu-ibu hamil itu mengalami pecah ketuban. Nah, otomatis mereka kan harus landing darurat ya, melakukan pendaratan darurat. Nah kalau misalkan mengikuti peta global itu harusnya ya tinggal lurus saja langsung ke Los Angeles. Tapi anehnya pesawat ini itu malah landing daruratnya itu di Alaska guys. Dan kalau misalkan kita lihat di peta, Alaska dan Los Angeles itu kalau dari rute awalnya itu lebih jauh ke Alaska. Tapi beda kalau misalkan dilihat melalui peta flat earth. Jadi Alaska itu lebih dekat ketimbang ke Los Angeles. Gimana menurut kalian? Apakah emang benar-benar Antartika adalah ujung dunia? Ya sebenarnya untuk Antartika ini juga banyak sih guys untuk teori-teori konspirasi, mulai dari katanya Antartika itu adalah tempat menyimpan UFO dari Badan Antariksa NASA ya. Kemudian juga tempat militer, maksudnya militer khusus yang negara-negara besar kayak Rusia, kemudian Amerika itu mempunyai pangkalan militer khusus di daerah situ katanya ya. Dan bahkan itu ada juga yang bilang kalau misalkan di bawah Antartika itu ada sebuah benua yang sangat-sangat terkenal dengan kemodernisasinya, bahkan bisa mengubah manusia menjadi seperti duyung, yaitu benua Atlantis guys. Nah gimana menurut kalian? Sebenarnya sih sangat menarik ya kita membahas Antartika ini. Tapi kalau misalkan aku bahas di sini juga nanti durasi videonya kan bakalan kepanjangan. Jadi mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Semoga aja kalian bisa terhibur dengan videoku ini. Dan ini jangan dianggap serius ya. Ini cuma buat hiburan aja, gak usah ditanggapin secara serius. Jadi buat kalian nanti gak perlu debat di komen. Kalau bumi ini tuh datar, bumi ini tuh bulat, kalian gak perlu membodoh-bodohkan yang lain. Maksudnya gini loh, jangan saling judge gitu loh. Jadi kita itu saling menghormati kepercayaan orang lain gitu ya guys ya. Oke, mungkin sekian dulu untuk video kali ini, and see you to the next video. Bye.